Ya. Kalau kita kaji bahwa pelantai di situ ada beberapa konsep yang perlu kita kaji, antara lain yaitu bahwa di sini itu pelantai terbagi menjadi beberapa bagian, atau di situ ada 3 klasifikasi, yaitu Pteridophyta atau di sini sama dengan tumbuhan paku, Myriophyta, tumbuhan lumut, kemudian Spermatophyta atau tumbuhan berbiji. Ya. Nah, ini nanti yang kita kaji di dalam pembelajaran pelantai. Kemudian untuk Bryophyta itu terbagi menjadi 3 kelas, kelas mufti atau lumut daun, Hepaticea lumut hati, dan Anthocerota sea atau lumut tanduk. Demikian juga untuk yang paku ekor kuda itu terbagi menjadi 4 kelas, yaitu Equestrian, Lycopodium, dan Psilothidium, Philionectes. Sedangkan untuk yang Spermatophyta atau tumbuhan berbiji itu terbagi menjadi 2 kelas, yaitu Gymnospermae dan Angiospermae atau tumbuhan biji tertutup. Kalau yang Gymnospermae tumbuhan biji terbuka. Baik, untuk pelajaran kita tidak lupa kita akan memahami KD yang ada, yaitu kita mampu mengelompokkan tumbuhan ke dalam divisio. Karena kita mempelajari pada tumbuhan, maka kita tekankan divisio, yaitu berdasarkan ciri umum dan kita mengaitkan dalam peranan kehidupan sehari-hari. Untuk yang kedua, yaitu menyajikan dari hasil yang sudah kita peroleh dari teori, kemudian kita buat laporan hasil pengamatan dari alat peraga atau praktikum yang kita buat nanti. Ya. Lanjut. Sedangkan tujuan daripada pembelajaran ini tidak lain adalah 1, siswa dapat mendeskripsikan ciri umum tumbuhan Bryophyta, lumut, kemudian paku atau Pteridophyta, kemudian yang satunya adalah tumbuhan berbiji atau Spermatophyta. Yang kedua, siswa mampu menggambarkan skema atau siklus hidup tumbuhan lumut, tumbuhan paku, dan tumbuhan berbiji. Yang berikutnya, ketiga, siswa mampu menyusun klasifikasi tumbuhan lumut, tumbuhan paku, sama tumbuhan berbiji. Ya. Kemudian yang keempat, siswa dapat menjelaskan peran tumbuhan bagi kehidupan kita dalam sehari-hari. Baik, untuk itu, untuk pelantai kita akan pelajari dari yang dipresentasikan oleh teman kita sendiri. Silakan. Jadi yang pertama yang akan kita bahas adalah pengertian dari pelantai. Pelantai adalah salah satu kingdom dalam taksonomi yang dikenal sebagai kelompok tumbuhan. Ciri-ciri umum dari pelantai, dia tersusun dari sel eukariotik yang artinya memiliki membran inti, yang merupakan organisme multiseluler yang artinya dia memiliki sel banyak. Selain itu, dia memiliki klorofil sehingga dia bisa melakukan fotosintesis dan bersifat autotrof yang artinya bisa membuat makanannya sendiri. Kemudian memiliki dinding sel yang tersusun dari selulosa. Sebagian besarnya adalah selulosa yang mengakibatkan tubuh dinding selnya lebih keras. Pengelompokan kingdom pelantai dibagi menjadi 3. Yang pertama berdasarkan sistem kontemporer, yang kedua berdasarkan sistem keberadaan jaringannya, dan yang ketiga berdasarkan jaringan pembulunya. Yang pertama berdasarkan sistem kontemporer. Sistem kontemporer sama dengan sistem numerik, yang artinya mengklasifikasikannya terkait dengan memiliki persamaan kekerabatannya itu sendiri dari organisme tumbuhannya itu. Berdasarkan keberadaan jaringannya, pelantai dibagi menjadi 2, ada yang Calophyta dan Cormophyta. Calophyta artinya talus, tumbuhan itu belum memiliki batang, daun, dan akar. Sedangkan Cormophyta adalah tumbuhan yang sudah berkonus, yang artinya sudah memiliki batang, akar, dan daun. Berdasarkan jaringan pembulunya, itu dibedakan menjadi 2. Ada yang tidak berpembulu, atau namanya Atrachyolita, contohnya seperti tumbuhan lumut, dan ada pula yang sudah berpembulu,
contoh tumbuhannya adalah tumbuhan paku dan tumbuhan biji. Oke. Atau tumbuhan lumut. Lumut grafika berasal dari bahasa Yunani yaitu prion, berarti tumbuhan lumut. Ciri-ciri tumbuhan lumut: 1. Berukuran kecil, 1 sampai 20 cm hingga kurang 200 cm, tetapi dapat membentuk koloni. 2. Mengalami pergiliran keturunan atau metagenesis. 3. Gametofit lebih dominan daripada saprofit. Dan 4. Hidup di tempat lembab. 5. Permukaan tubuh ada lapisan miring untuk menahan masuknya air. 6. Termasuk Holophita. 7. Tidak mempunyai pembuluh aput, silet atau klor. Seperti pakan, banan, dan daun. 9. Menggunakan rizoid. Seperti yang tadi dijelaskan bahwa siswa dapat mempelajari apa? Siklus daripada metagenesis lumut. Nah, kalau kita ketahui siklus metagenesis lumut diawali dari spora. Spora bersifat haploid atau dikatakan N di sini. Bila mana jatuh pada tempat yang lembab, maka dia akan tumbuh menjadi protonema. Nah, protonema di sini sama dengan lumut muda, tumbuhan lumut muda yang bersifat N atau haploid. Kemudian mengalami pertumbuhan menjadi gametofit atau yang bersifat N haploid, ya. Ini sama dengan tumbuhan lumut yang sudah dewasa. Nah, tumbuhan lumut yang dewasa ini menghasilkan buah gamet, yaitu gamet betina yang disebut dengan archegonium menghasilkan sel telur, gamet jantan disebut dengan antheridium menghasilkan spermatozoid, ya, yang bersifat apa? N atau haploid. Bila keduanya ini mengadakan fertilisasi, akan tumbuh menjadi zigot. Zigot berkembang menjadi sporofit, ya. Sporofit atau di sini adalah sporogonium. Sporofit yang sudah memiliki sporogonium bersifat 2N atau diploid. Kemudian sporogonium itu menghasilkan sporonium. Dan sporonium bila sudah dewasa, maka dia akan pecah, sporanya berhamburan keluar, akan kembali lagi ke semula. Ini yang dikatakan sebagai siklus hidup atau metagenesis atau pergiliran keturunan dari lumut, gitu Pak ya. Oke, kalau sudah paham ini, nanti akan paham ini. Mungkin dari teman-teman atau anak-anak ada yang bisa, silakan. Untuk pembelajaran tentang metagenesis pada tumbuhan lumut akan dijelaskan oleh teman kita Mbak Diavika. Silakan Mbak Diavika. Metagenesis tumbuhan lumut dimulai dari spora bibit lamba. Spora bibit lamba akan jadi protonema. Protonema adalah bibit muda. Bibit muda akan berkembang jadi gametofit dewasa. Gametofit dewasa mempunyai dua organ reproduksi, yaitu antheridium dan archegonium. Antheridium menghasilkan sperma dan archegonium menghasilkan ovum. Ovum dan sperma melakukan fertilisasi. Dengan fertilisasi menjadi zigot. Zigot akan menjadi perkembangan sporofit. Dia adalah sporofit. Dalam sporofit ada seta dan juga flaksul. Kemudian di dalam sporofit ada sporangium. Sporangium ditutup oleh operculum. Operculum ini akan pecah, kemudian spora akan berhamburan menjadi spora berkecambah lagi. Bagus. Baik anak-anak, dari penjelasan teman kalian, adakah yang ditanyakan? Silakan. Oke. Mbak siapa? Namanya disebutkan. Sela Duretalina. Sela. Silakan Sela. AKB
bedanya fase sporofit dan fase gametofit? Baik, yang ditanyakan bagus sekali. Apa bedanya fase sporofit dan fase gametofit? Adakah yang bisa anak-anak? Adakah yang bisa dari teman-teman kalian? Silakan Mbak. Iya, silakan. Enggak bisa. Silakan Mbak. Apa bedanya fase gametofit sama? Fase sporofit adalah fase di mana makhluk hidup menghasilkan spora, dan fase gametofit adalah fase di mana makhluk hidup menghasilkan zigot atau gamet. Dan saya jelaskan fase gametofit pada tumbuhan lumut itu dimulai dari mana? Fase gametofit tumbuhan lumut dimulai dari spora berkecambah yang menjadi gametofit muda, kemudian gametofit dewasa akan menghasilkan dua organ reproduksi, yaitu antheridium dan archegonium, hingga hasil darinya sperma dan ovum itu tadi akan menjadi zigot. Itu merupakan fase gametofitnya. Kemudian fase sporofit yang tadi menghasilkan spora. Nah, dimulai dari zigot yang akan berkembang menjadi sporofit. Sporofit ini akan di dalam sporofit ada sporamium ditutup oleh operculum. Nah, operculum ini nanti akan pecah, kemudian menghaburkan spora dan akan jadi spora berkecambah. Iya, cukup bagus penjelasannya. Bagaimana Seva? Jadi kalau kita simpulkan dari penjelasannya Mbak Dia, itu fase gametofit itu dari gametofit ini adalah tumbuhan apa ini? Tumbuhan lumut dewasa yang menghasilkan dua gamet sampai terbentuknya zigot. Ya. Kemudian dilanjutkan ke fase sporofit. Fase sporofit ini yang menghasilkan spora sampai terbentuknya spora lagi. Ya. Oke, penjelasan dari part 1 tentang perantai sudah selesai. Mari kita lanjutkan dengan metagenesis tumbuhan paku. Tentang Pteridophyta atau yang dikatakan sebagai tumbuhan paku, yang nanti akan dipahamkan, dijelaskan oleh temanmu yang bernama Mbak Diavika. Silakan Mbak Diavika. Kedua ada Pteridophyta atau tumbuhan paku. Tumbuhan paku termasuk tumbuhan berbangkus, yaitu sudah memiliki akar, batang, dan daun di sekitarnya. Itu tumbuhan paku. Ini adalah daun buah, kemudian ini ada daun yang menggulung. Mengapa daunnya menggulung? Karena daunnya masih muda. Kemudian sini ada batang dan sini ada akar. Ini merupakan sporamium. Sporamium merupakan tempat pembentukan spora. Dihasilkan dari daun yang sudah muda apa yang sudah tua? Sporamium itu dihasilkan dari daun yang sudah tua apa yang masih muda? Muda. Yang sudah tua. Oke, next. Metagenesis pada tumbuhan paku homospora. Paku homospora adalah paku yang menghasilkan spora dengan bentuk dan ukurannya yang sama. Metagenesis pada tumbuhan paku homospora yaitu dimulai dari spora haploid. Spora haploid jika jatuh di tempat yang cocok akan membentuk protalium atau gametofit atau tumbuhan paku muda. Kemudian menghasilkan dua gamet yaitu antheridium dan archegonium. Antheridium menghasilkan spermatozoid, archegonium menghasilkan ovum. Spermatozoid dan ovum mengadakan fertilisasi menghasilkan zigot yang bersifat diploid. Zigot yang bersifat diploid akan berkembang menjadi sporofit atau tumbuhan paku dewasa. Tumbuhan paku dewasa memiliki sporofil. Sporofil adalah daun yang dapat menghasilkan spora. Sporofil akan membentuk sporamium. Di dalam sporamium akan terdapat sel induk spora yang bersifat diploid. Kemudian sel induk spora yang bersifat diploid akan mengalami pembelahan meiosis dan menghasilkan spora lagi. Oke. Apa yang dijelaskan oleh Mbak Diavika? Mungkin ada yang ditanyakan anak-anak, silakan. Ada yang ditanyakan? Oke, silakan Mbak. Tadi kan pada bagian
paku itu ada yang jaringan silang sama flow. Nah, silang sama flow itu coba dibalikan kiri-kiri. Jaringan silang sama phloem. Yang nomor 7 itu, Bu. Bentar. Itu ada yang maksudnya tipe jaringan akut, radial atau konsentris itu gimana ya maksudnya? Bisa tolong dijelaskan? Oke. Adakah yang bisa menjawab? Pada jaringan pengangkut bahwa di situ ada silang dan phloem. Iya. Kemudian di jaringan phloem dan silang itu ada tipe jaringan akutnya, adalah jaringan radial sama jaringan konsentris. Iya. Itu maksudnya jaringan. Maksudnya itu apa? Silakan, Mbak. Iya. Jadi dalam tumbuhan paku itu terdapat jaringan pengangkut itu silang dan phloem. Tipenya itu ada yang tipe radial dan konsentris. Yang maksudnya tipe radial itu silang dan phloem tersusunnya menjari. Sedangkan kalau konsentris itu silangnya terletak di tengah dan dikelilingi oleh phloem. Baik, terima kasih jawabannya sangat bagus sekali. Untuk yang jaringan pengangkut radial sama konsentris itu memang beda. Kalau radial itu menjari katakan ya atau agak menyebar, sedangkan kalau yang konsentris itu silangnya terletak di tengah, terus ini dilindungi oleh phloem. Sudah mengumpul katakan begitu kan ya. Ada lagi yang ditanyakan anak-anak? Silakan. Dari penjelasan yang sudah disampaikan oleh teman kalian. Baik, sudah paham? Kalau kita sudah paham apa yang sudah dijelaskan, next. Ya, silakan Mbak. Apa perbedaan dari sporofit dan sporofil? Apa bedanya sporofit sama sporofil dari tumbuhan paku? Silakan. Sporofit dan sporofil tumbuhan paku. Kalau sporofit kan ini tumbuhan paku dewasa. Sporofit ya. Sporofit tumbuhan paku dewasa. Kemudian tumbuhan paku dewasa itu di belakang daunnya, di balik daunnya, itu dia akan menghasilkan seperti bintik-bintik atau disebut dengan sorus. Nah, itulah yang dikatakan sebagai sporofil, daun yang menghasilkan spora. Sedangkan ada lagi sporofil, sporofit, sama tropofil. Siapa yang tahu tropofil? Apa itu tropofil? Tumbuhan atau daun yang berfungsi untuk fotosintesis. Karena dengan adanya fotosintesis maka dia bisa menghasilkan klorofil. Baik, terima kasih pertanyaannya. Ini adalah metagenesis pada tumbuhan paku peralihan. Bedanya dari tumbuhan paku peralihan itu adalah dari sporanya. Jenis sporanya yang berbeda, tapi hanya menghasilkan satu spora saja. Yang itu yang pertama adalah spora jantan haploid dan spora betina diploid. Dari spora jantan diploid ini nanti akan membentuk atau berkembang menjadi protalin jantan atau gametofit jantan yang bersifat diploid. Kemudian ini ada antenadium, itu adalah tempat produksinya gametofit jantan itu yang nantinya akan menghasilkan spermatozoid haploid. Kemudian sama dengan halnya sporofit betina. Sporofit betina ini nanti akan menghasilkan yang namanya protalium betina atau gametofit betina yang bersifat diploid. Kemudian ada yang ardenium diploid, yaitu adalah tempat reproduksinya gametofit betina diploid yang nantinya akan menghasilkan ovum. Spermatozoid dan ovum akan berubah menjadi zigot diploid. Zigot diploid ini akan menghasilkan yang namanya sporofil. Sporofil ini akan menghasilkan dua jenis spora, yaitu sporofil jantan dan sporofil betina. Sporofil jantan ini berlaku sebagai benasali dan sporofil betina ini berlaku sebagai penyelip. Kemudian di sporofil jantan ini ada yang namanya sporanium jantan yang nantinya akan menghasilkan seinduk sporofil jantan. Kemudian sama halnya dengan yang sporofil betina yang akan menghasilkan sporanium betina yang kemudian akan menghasilkan
Kemudian sel induk baik yang jantan maupun yang betina akan melakukan meiosis dan kembali menjadi spora jantan dan spora betina. Tumbuhan paku peralihan adalah paku betina. Yang selanjutnya akan kita bahas tentang metagenesis tumbuhan paku heterospor. Kalau tadi sudah dijelaskan tentang tumbuhan paku peralihan dan tumbuhan paku homospor, kali ini kita akan membahas tumbuhan paku heterospor. Kenapa dikatakan tumbuhan paku heterospor, Mbak? Karena dia menghasilkan spora dengan ukuran yang berbeda dan jenisnya juga berbeda. Baik, silakan dijelaskan. Jadi, tumbuhan heterospora akan menghasilkan dua jenis spora dan dengan ukuran yang berbeda, yaitu mikrospora yang berukuran kecil berlaku untuk jenis yang jantan dan makrospora yang berukuran besar berlaku untuk betina. Dan mikrospora ini bersifat diploid yang kemudian akan berkembang menjadi mikroprotalium atau topik jantan yang kemudian akan dibentuk di arteria ini dan akan memproduksi yang hasilnya spermatozoid. Sama halnya dengan makrospora atau betina yang dia akan berkembang menjadi makroprotalium atau topik betina yang bersifat diploid yang kemudian akan dibentuk di dalam arteria ini yang akan menghasilkan ovum. Spermatozoid dan ovum akan berubah menjadi zigot. Dan di zigot ini akan menghasilkan yang namanya sporofil atau tumbuhan paku diploid. Di sporofil ini akan menghasilkan dua jenis spora, yaitu mikrosporofil dan makrosporofil. Mikrosporofil ini berlaku untuk benang sari dan makrosporofil ini berlaku untuk benang sari. Diikuti. Kemudian mikrosporofil ini akan membentuk atau berubah menjadi mikrosporangium. Sebenarnya di mikrosporangium ini mikrosporofil akan berproduksi dan akan menghasilkan sel induk mikrospora yang bersifat diploid. Sama halnya dengan makrosporofil diploid yang akan dibentuk atau direproduksi di dalam sini dengan makrosporangium yang bersifat diploid yang akan menghasilkan sel induk makrospora. Kemudian baik sel induk mikrospora maupun sel induk makrospora yang bersifat diploid, mereka akan melakukan meiosis atau pembelahan yang kemudian akan kembali menjadi makrospora dan mikrospora. Contoh tumbuhan dari tumbuhan makrospora adalah Semanggi. Jadi contohnya adalah semanggi yang kita dapat jumpai di sekolahan kita atau yang bisa kita makan. Oke. Kita lanjutkan ke materi berikutnya, ya, yaitu apa? Metagenesis dari tumbuhan lumut, ya Mbak ya. Yang selanjutnya kemarin sudah dijelaskan dan sekarang kita ke bagian metagenesis lumut. Untuk Mbak Dea, silakan Mbak Dea untuk dijelaskan. Jadi tumbuhan dewasa atau sporofil itu punya dua sporofilus. Yang pertama sporofilus jantan, yang kedua sporofilus betina. Nah, sporofilus jantan itu mengandung mikrosporangium. Mikrosporangium itu nanti mengalami pembelahan meiosis, menghasilkan gametofit jantan. Terus gametofit jantan itu nanti berkembang membentuk sel sari. Terus berkembang lagi membentuk sel steril dan sel sperma. Sporofilus betina itu di dalamnya banyak megasporofil atau daun hasil megaspora. Dan yang megaspora itu mengandung dua bakal biji. Dua bakal biji itu nanti mengandung megasporangium. Nah, ini nanti mengalami pembelahan meiosis dan menghasilkan gametofit betina. Gametofit betina ini nanti inti gametofit betina bakal mengalami pembelahan meiosis dan membentuk sel telur atau archegonium berisi ovum. Nah, pendidikan pada tumbuhan sperma ini itu terjadi kalau spermatogen bertemu dengan ovum. Nanti akan menghasilkan zigot dan zigotnya nanti akan berkembang menjadi embrio atau bakal biji.
sekali. Terus ini megasporangium nanti akan mengalami meiosis dan menghasilkan megaspora atau spora betina. Nanti intinya megaspora bakal mengalami meiosis, terus menghasilkan sel telur. Nah, penyebabnya pada endospermae jadi kalau sporosae nempel ke lubang-lubang biji. Habis itu terperangkap sama cairan yang ada di lubang-lubang biji. Terus cairannya menguap. Jadi sporosae-nya bisa masuk ke lubang biji. Ya, jadilah pembuahan pada endospermae. Metagenesis angiospermae dibagi menjadi dua tahap, yaitu tahap nasari dan tahap putih. Nasar yang sebagai alat kelamin jantan dan putih sebagai alat kelamin betina. Nasari umumnya terdiri dari kepala sari, rangkai sari yang biasanya terdiri dari 4 kotak sari atau disebut hipposporamia. Di dalam hipposporamia terdapat jaringan hippospora. Jaringan hippospora mengalami pembelahan secara meiosis dan menghasilkan hippospora yang bersifat haploid. Hippospora yang bersifat haploid mengalami pembelahan secara mitosis dan menghasilkan gametofit jantan berupa sepuluh sari. Apabila terjadi penyerbukan, segi sari akan berkecambah menjadi bulu segi sari. Bulu segi sari akan mengalami karyokinesis dan menghasilkan dua inti, yaitu inti generatif dan inti vegetatif. Lalu melakukan karyokinesis lagi sehingga menghasilkan satu sel sperma 1 dan satu sel sperma 2. Salah satu bagian dari putik adalah bakal 2 yang di dalamnya terdapat bakal biji yang disebut megasporangia. Di dalam megasporangia terdapat jaringan megaspora. Jaringan megaspora mengalami pembelahan secara meiosis menghasilkan 4 sel megaspora yang bersifat haploid. Satu sel megaspora akan hidup sementara 3 lainnya mengalami degenerasi atau mati. Megaspora yang hidup akan membentuk kantung embrio atau disebut gametofit betina. Kantung embrio akan mengalami pembelahan secara 3 kali dengan cara mitosis yang menghasilkan 8 inti yang akan tumbuh menjadi satu ovum atau disebut sel telur. Lalu ada 2 sinergis, 3 antipoda dan 2 intipolar yang bersatu disebut inti kandung lembaga sekunder. Pembuahan pertama terjadi antara sel sperma 1 dan sel telur menghasilkan zigot yang bersifat diploid yang akan tumbuh yang akan berkembang menjadi embrio. Pembuahan kedua terjadi antara sel sperma 2 dan inti kandung lembaga sekunder menghasilkan endosperm yang bersifat diploid. Terus yang berfungsi sebagai cadangan makanan bagi embrio. Lalu embrio, endosperm dan lapisan rambut biji akan membentuk biji. Ovarium akan berkembang menjadi buah yang bakal melindungi biji dan membantu pemencaran biji. Lalu biji yang jatuh di tempat yang sesuai akan tumbuh menjadi tumbuhan sporofit baru. Lalu siklus angiospermae akan terulang kembali seperti pertama tadi. Sekian dari saya. Terima kasih. Baik, untuk pertemuan hari ini materi tentang pelangkai sudah selesai. Dan untuk pertemuan yang akan datang kita akan membahas materi tentang animalia. Dan materi pelangkai saya akhiri sampai di sini. Dan anak-anak bisa untuk belajar di rumah dan mempersiapkan untuk presentasi berikutnya. Begitu anak-anak ya. Oke Bu. Saya tutup dengan alhamdulillah. Luar biasa. Oke. Terima kasih.